Selamat datang di konten Hordik Horor Diksi. Selain saat ini gua Rio lagi bersama pegawai proyek Menara Saidah. Iya benar Pak. Bapak namanya siapa Pak? Boleh kenalin diri? Nama saya Jadi Beku. Iya, Bapak lahir di freezer. Iya, kebetulan ibu saya tuh ibu saya sebenarnya manusia juga, cuman bapak saya kebetulan es batu. Makanya saya disebut Jadi Beku. Yang kenalin saya Rio Jombang. Saya dengar Bapak sebagai mandor banyak banget pengalaman waktu Bapak ngebangun Menara Saidah, benar Pak? Waduh. Itu kan menara terseram yang selama ini ada di daerah Jakarta kan? Itu kenapa Menara Saidah tahun-tahun ini kenapa bisa miring? Kenapa Pak? Karena disenderin mobil. Jangan. Ulang lu. Di situ jangan ketawa ya. Ayo gua enggak kuat banget. Lagi delang ya. Bapak bener ya mandor yang selama ini ngebangun Menara Saidah, benar? Benar. Katanya banyak pengalaman horornya Pak. Kalau diceritakan tuh banyak sekali makhluk-makhluk astral yang bertandang ke Menara Saidah. Pada berdatang semua tuh Pada dari datang mana? semua. Kenapa tuh kita sering lihat terjadi tahun-tahun ini kenapa Menara Saidah itu gedungnya miring? Kenapa Pak? Kenapa? Karena Menara Saidah itu gedungnya miring kenapa? Kenapa? Itu disenderin monyet. Jadi monyet-monyet banyak yang berdatangan ke Menara Saidah hanya untuk menyender. Titik seremnya di mana Pak? Jadi titik seremnya gini. Menara Saidah itu terdiri dari beberapa lantai. Oh ya. Lantai 1 itu banyak tuyul. Kaitan-kaitannya tuyul. Jadi per lantai itu macam-macam Pak. Jadi di lantai 1 ada tuyul. Dia suka ngoder tai anjing. Tuyul makan tai anjing. Iya. Makanya saya cukup aneh juga Pak. Maksudnya, wah ini setan model apa gitu kan. Oke. Dan di setiap lantai pun udah ditempati setan-setan yang ada di Menara Saidah. Di lantai 1 tuh tuyul. Contohnya tuh kuntilanak di situ juga ada Pak. Cuman Dia kuntilanak di lantai berapa kalau di lantai 3 Pak. Lantai 3. Dia buka showroom Showroom apa Pak? spakbor Honda. Saya sempat curiga ini jangan-jangan dulunya itu mekanik Sunda. Itu anak ini. Makanya saya sempat tegang juga waktu kerja di sana. Makanya saya pernah datang ke lorong yang sangat gelap sekali. Oh, yang rencananya akan dibikin lift itu ya? Rencananya akan dibikin lift sama beberapa kontrakan untuk para karyawan di situ. Oh, memang dikasih mes tapi Dikasih mes. di Menara Saidah. Tapi proyek itu tidak berjalan Karena dihalangi kuda. Jadi lorong itu Pak, begitu kita buat, itu banyak kejadian hal-hal yang aneh Pak. Sampai sempet berita yang viral itu kan katanya pegawai Bapak terjun dari lantai 13 tuh. Iya. Tembus-tembus di lorong Indomaret itu. Itu benar Pak. Yang sebenarnya saya habis pikir sih itu Pak. Dia terjun dari lantai 13, nembus-nembus di Indomaret. Nah, dia balik lagi Pak ngambil cacat tuh. Cacat yang ada atasnya ada mobil-mobil yang kecil. Tangan kanan ngambil cacat, Tangan kirinya? tangan kiri ngambil Kinder Joy. Set. Set ke atas lagi. Satu lagi. Lantai 13 lagi. Lantai 13 lagi Pak, anehnya dia terjun. Dia begini lagi, Itu tanpa sadar dia, Pak. tanpa sadar. Dalam keadaan tanpa sadar itu. Dalam keadaan tanpa sadar Pak. Makanya saya bisa dibilang sangat-sangat mengejutkan Pak. Dan itu bisa viral banget ya. Nah, maka itu viralnya sekitar tahun 2008. 2008. Sebelum internet masuk. Sebelum internet masuk. Iya, makanya sih
Jadi itu viralnya diviralkan oleh sekelompok penyuka lagu Numata. Aduh. Lagunya gimana? Hah? Aku sedang jatuh cinta karenamu. Wow, 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 wow. Itu. Pak, Bapak juga kan bukan hanya di Mana Saida aja kan. Bapak kan kontraktor yang udah banyak ngerjain banyak proyek kan. Saya tuh pernah Yang paling serem selain di Mana Saida ada lagi nggak? ada beberapa proyek yang saya kerjakan, Pak. Saya pernah mengerjakan kamar mandinya Beckham. Tempat mandi David Beckham. David Beckham, Pak. Itu ada kejadian horornya tuh waktu Bapak ke London tuh berarti. Banyak, Pak. Setan sana beda sama setan Beda. Indonesia dong? Jadi setan luar negeri sama setan Indonesia itu beda. Bedanya Pak? Jadi di sana tuh setannya tuh ngomongnya bahasa Inggris. Oh, misal setan Misalkan. datang. What your name? What's your name? No name. Oh, dia nggak ada nama ya? Nggak ada nama, Pak. Iya. Nah, makanya banyak terjadi di kamar mandi Beckham itu saat kita mengetok pintu kamar mandinya, Heeh. itu diketok balik, Pak. Sama setannya. Sama setannya, Pak. Alasannya kenapa setan untuk balik ya? Alasannya sih lagi nyari materi katanya. Lagi nyari materi. Oh. Jadi kan gini, itu kamar mandi Beckham, Pak. Jadi tuh tipe kamar mandinya 2241. Pakai strategi bola. Pakai strategi bola. Jadi dekat kloset itu ada gawang, Pak. Heeh. Nah, jadi David Beckham itu, Pak, kalau mandi itu setiap jam 6 pagi dia berak sambil juggling. Tapi David Beckham punya nama kecil katanya. Ada. Di rumah nggak dipanggil David, nggak dipanggil Beckham. Nggak dipanggil David. Dipanggil siapa ya David Beckham? Bebek. Makanya sebenarnya tuh kamar mandi David Beckham ya banyaklah arwah-arwah supporter. Wah, gila. Yang waktu itu dukung MU, dukung Milan, ya sama Jadi- di Real Madrid itu ada yang mereka supporter yang udah meninggal itu kumpul di kamar mandi David Beckham. Kumpul. Jadi bersarangnya di rumah David Beckham. Anjir. Makanya saya bingung gitu. Berarti itu ada setan pakai baju supporter kayak. Ada, Pak. Saya pernah ngelihat kuntilanak jadi hakim garis. Maksudnya ada gitu loh. Maksudnya jangan-jangan nih kuntilanak. Bawa bendera-bendera yang gitu semapur itu. Iya, Pak. Makanya saya bingung, astagfirullahaladzim, saya bilang. Makanya sih proyek itu sempat saya hentikan. Saya sempat nggak menangani lagi, Pak. Oh, dilanjutin sama bule Dilanjutkan di sana. sama bule di sana. Bapak udah nyerah lah ya. Udah nyerah, Pak. Pokoknya saya nggak kuat menangani proyek yang sangat emas itu, Pak. Iya. Ini tapi ini ada Ada apa, Pak? ada informasi nih Pak dari tim saya. Katanya Bapak pernah dihantui setan budak 3 minggu. Waktu ngerjain jembatan di Ancol, itu benar? Jadi ceritanya panjang, Pak. Gimana? Kebetulan saya lagi beli cotton bud nih, Pak. Terus itu Bapak lagi ya hasilnya ada ganjel-ganjel ya di kupingnya. Ya, Mau maaf, bersihin Pak. kupingnya. Tiba-tiba saya lagi dengerin lagunya Gilang Ramadan. Kebetulan dia main drum aja ya dia. Oh, instrumen. Instrumen main drum. Pas teman saya manggil, katanya saya nggak nengok. Oh iya. Nah, ternyata teman saya pun bisa melihat. Kalau Bapak Nggak bisa melihat, nggak bisa ngeliat. nggak bisa ngelihat, Pak. Jadi teman saya itu bisa ngelihat setan budak. Wujudnya seperti apa sih? Jadi wujudnya setan budak itu seperti ini, Pak ya. Seperti apa namanya? Komedonya Oki Lukman. Bapak tadi bercanda dong. Nah, saya serius. Oh, emang bentuknya seperti komedo? Seperti komedo bentuknya. Jadi menyerupai komedo tapi membentuk manusia. Jadi kalau Bapak selama 3 minggu itu dihantui setan budak, sejarah setan budak itu kenapa dia bisa namanya setan budak? Katanya ada yang dia tuh suka menghantui orang-orang yang ada mau nyebrang kereta, katanya kupingnya dibuluk, akhirnya orang mati dulu ditabrak kereta gitu. Riwayat kenapa bisa disebut setan budak tuh gara-gara kenapa sih? Jadi gini, Pak, waktu kan setan budak itu juga manusia ya, Pak. Awalnya. Awalnya manusia. Kenapa dinamakan setan budak? Karena waktu matinya dia Waktu matinya, Pak.
dia kesiram air kaporit. Dia bawa kolam renang. Jadi dia bawa kolam renang, itunya itu kena air kaporit, Pak. Waktu nyelam masukkan air kaporit. Kena air kaporit. Nah, kenapa dia bisa meninggal? Ya. Dia dipeluk piton. Ada yang rusak kayaknya. Iya, udah mulai horor kayaknya. Iya, gila. Serem Makanya banget. serem juga, Pak. Ini saya bekerja di proyek-proyek. Bapak juga pernah mengalami kayaknya. Saya banyak sih Pak, ada beberapa lah, nggak banyak. Ada. Contohnya tuh Pak, kejadian yang paling mengerikan menurut Bapak. Ini kejadian yang paling mengerikan saya itu pernah lagi jalan. Lagi jalan. Bapak tahu yang itu yang gundul peringis, setan gundul peringis yang cuma kepala doang, kayak jatuh dari pohon kelapa. Kuyang. Kalau kuyang kan masih ada isi-isinya. Ini nggak hanya kepala aja masih, Pak. Kalau kuyang kan masih ada Sudah, Pak, saya jantung. merinding banget Pak dari ceritanya. Saya juga merinding. Nah, Saya merinding nggak ada ongkos aja sih. jadi saya pernah pas setengah 2 pagi, waktu saya masih jadi satpam ya, sampai sekarang sih masih juga. Masih ya. Saya pulang gitu setengah 2 pagi, saya lewati jalan kosong gitu, nggak ada apa-apa, semua cuma pohon kelapa aja. Tiba-tiba jatuh, Dar. lama ketawa, gitu. Itu gundul peringis Pak terbang sampai di pinggang saya tuh kaget ketemu. Saya bilang, badannya kemana? Ditinggalan di Alfamart. Pulang goblok, ambil badannya, jalan-jalan nggak pakai badan. Pulang, terus dia bilang, saya setan, pulang, pakai badannya dulu baru nakut-nakutin orang. Dia pulang. Ya. Saya juga pulang juga. Saya cerita sama istri saya kan. Saya cerita sama istri saya tadi ketemu gundul peringis, saya bilang, tapi saya pulang mau ngambil badannya. Ya, ngambil badan di mana katanya? Di Indomaret. Ini badannya ada di dapur katanya. Ternyata badannya ada di rumah saya Pak. Itu horor banget. Horor banget memang sih, benar-benar. Saya takutnya luar biasa itu Pak. Akhirnya saya sama istri pindah rumah tuh dari situ. Akhirnya kita tinggal berdua tuh di mana ya, terakhir saya dari rumah yang di daerah Jakarta Selatan saya pindah ke Wonorejo. Wah, termasuk jauh juga ya. Jauh. Nah, jadi biar si hantunya itu nggak Udah mengikuti ngikutin kan? lagi. Karena dalam pikiran saya nggak mungkin kepala terbang dari Jakarta Selatan ke Wonorejo. Benar, kecuali lewat pengiriman barang. Iya. JNT mungkin bisa ya kan. Cukup seram juga Pak ya. Saya pernah ngeliat kuntilanak Pak. Ikut giveaway Konelo. Ini seremnya di mana Pak? Serem sih kuntilanak ya, tapi kenapa dia ikut giveaway Konelo? Makanya itu Pak, saya juga bingung gitu. Apa dia suka es krim gitu? Emang hadiahnya waktu itu apa Pak? Kebetulan Pak, waktu itu hadiahnya Pak, itu tanah wakaf. Oh, jadi berjuang untuk itu dia ya? Jadi dia pengen kuburannya itu memisah sendiri. Dia kan selama ini kan kuburannya masih menyatu sama dengan Jimi Hendrix, John Lennon. Nah, kadang nih si kuntilanak bingung. Karena John Lennon setiap jam 12 malam dia bikin lagu. Terganggu dia. Apalagi kuntilanaknya dia nggak bikin lagu. Bikin apa dia? Seriosa. Makanya Pak, serem banget Pak Serem kalau banget. dibilangnya. Tapi semua itu kan punya kuasanya ya Tuhan ya kan. Benar Pak. Jadi kita sebagai manusia takut boleh, tapi mengingkari Tuhan jangan. Ya kan? Iya benar. Oke. Pokoknya buat teman-teman kalau ketemu hantu pesen majalah Bobo. Terima kasih sampai di konten horor diksi berikutnya.